Sofia, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Bandung. Assalamualaikum adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi sebelumnya, saya punya gambar nih untuk adik-adik semua. Lihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sedikit pengetahuan nih buat adik-adik. Al-Quran itu merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril dan berpahala bagi orang yang membacanya. Al-Quran ini berisi berbagai macam hal, seperti masalah ibadah, amalia, hari akhir, kisah umat terdahulu, sejarah. Maka dari itu, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia yang mana terjaga keasliannya sampai hari akhir kelak. Beberapa bukti keaslian Al-Quran yang dapat kita ketahui, salah satunya adalah ayat-ayat suci yang terdapat dalam Al-Quran itu sifatnya mutlak karena langsung dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa membantah atau mengubah atau mengurangi isi Al-Quran itu sendiri. Dan keaslian makna itu tidak bisa diragukan lagi karena memang turun langsung, sifatnya mutlak dari Allah SWT. Nah, setelah mendapat pengetahuan singkat tadi, pastinya adik-adik tahu kita akan belajar apa. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai betapa otentiknya kitabku. Pada keotentikan Al-Quran ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran, dan yang kedua, bukti keotentikan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat. Lalu, apa sih mukjizat itu? Jadi, mukjizat ini adalah keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya yang berfungsi sebagai bukti kebenaran risalah bahwa mereka itu benar-benar utusan Allah dan bertujuan untuk mengalahkan dan melemahkan musuh-musuh yang menentangnya dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Nah, setelah kita tahu apa sih mukjizat itu, sekarang kita masuk ke macam-macam mukjizat. Nah, macam-macam mukjizat ini ada dua. Yang pertama ada mukjizat hissi dan yang kedua ada mukjizat ma'nawi. Pertama ada mukjizat hissi. Apa sih mukjizat hissi itu? Nah, jadi begini. Mukjizat hissi itu merupakan mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, dicium oleh hidung, dirasakan oleh lidah, diraba oleh tangan, dan dapat didengarkan juga, atau tegasnya itu dapat dirasakan dengan panca indera. Nah, karena dapat dirasakan dengan panca indera ini, maka mukjizat ini bisa juga disebut dengan mukjizat indrawi. Mukjizat ini dibatasi ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan pada umat tertentu dan di masa tertentu. Yang kedua ada mukjizat ma'nawi. Nah, mukjizat ini itu tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akal atau kecerdasan pikiran. Karena menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, maka mukjizat ma'nawi ini disebut juga dengan mukjizat akli atau mukjizat rasional. Selanjutnya kita belajar aspek kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besar, ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, gaya bahasa atau uslub. Yang kedua, isi kandungannya. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru. Uslub Al-Quran sangatlah indah. Di dalam Al-Quran terkandung nilai-nilai istimewa di mana tidak akan terdapat dalam ucapan manusia menyamai isi yang terkandung di dalamnya. Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat ghaib. Hal-hal yang bersifat ghaib yang diungkap dalam Al-Quran dapat dipilah menjadi dua hal. Pertama, berita yang menyangkut masa lalu, sebagai contoh dalam Quran Surat Yunus ayat 92. Kedua, berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi
baik di dunia maupun di akhirat, seperti pada Quran Surat Ar-Rum ayat 1-3. Kemudian yang kedua ada ijazul ilmi, yakni kemukjizatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Quran memberikan aturan hukum atau undang-undang yang bersifat universal, mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Nah, kemurnian dan keotentikan Al-Quran ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa terjaga sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai hari kiamat kelak. Kemudian ada bukti keotentikan Al-Quran. Beberapa tadi sudah saya sampaikan di awal video ya. Bukti keotentikan Al-Quran itu diantaranya, yang pertama, ayat suci Al-Quran itu sifatnya mutlak karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa membantah atau mengubah isi dari ayat suci Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, keaslian makna tidak diragukan lagi. Ya, karena apa? Karena memang sifatnya mutlak. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran itu pada zaman dahulu itu dihafalkan oleh para sahabat Nabi. Jadi memang terbukti bahwa Al-Quran ini benar-benar terjaga. Allah yang memang menjamin bahwa keotentikannya itu akan selalu terjaga sampai hari akhir kelak. Kemudian berisi dalil yang biasanya itu menyatakan kejadian-kejadian yang dapat kita ambil hikmahnya atau dasar hukum Islam. Bukti lainnya itu adalah proses pembukuan Al-Quran itu mengacu pada tulisan dan hafalan yang ditulis dan dilafadzkan atau dihafalkan langsung di hadapan Rasul semasa Rasul hidup. Nah, terbuktikan bahwa kemurnian dan keotentikan Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa terjaga sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai hari kiamat kelak. Cukup sekian kita belajar mengenai betapa otentiknya kitabku. Semoga dengan pelajaran kali ini kita bisa mengambil hikmah. Kita memang wajib untuk mengimani kitab suci Al-Quran dan memang Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia. Dan yang perlu kita tahu bahwa Al-Quran ini memang benar-benar terjaga keasliannya sampai hari kiamat kelak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.